Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 40, Generasi Muda Jenius. Kakek, kata Yong Meilin dengan hormat saat dia memasuki pintu ke kantor tempat pria tua itu duduk. Dia saat ini sedang melihat gulungan di tangannya yang membuatnya sedikit mengernyit. Berita yang dia terima sama sekali tidak menggembirakan. Kakek, ulang Yong Meilin, untuk memastikan bahwa dia telah mendengarnya. Sepertinya panggilan kedua berhasil mengembalikan kakek ke kamar. Pikirannya tidak lagi beredar tentang informasi apapun yang telah dia baca di dalam gulungan di antara tangannya. Meilin kecil, katanya dengan senyum lembut di wajahnya. Melihat gadis muda di depannya, senyum membeku saat matanya melebar tak percaya ketika dia melihat apa yang melingkar di lengan wanita itu terlihat sangat nyaman dan sombong. Melihat ular itu, pria tua itu berdiri dan perlahan mendekati Cao Cao, yang tidak mempermasalahkannya sama sekali karena dia sangat ingin mendapatkan banyak perhatian. Sebaliknya, dia merayap dan membuat dirinya terlihat sangat besar dan penting. Melihat ini, Yong Meilin tidak bisa menahan tawa pada ular muda itu, tetapi dia masih membelai kepalanya dengan lembut. Wajah cantiknya sedikit bergetar dengan senyum lembut di wajahnya. Kakek, ini Cao Cao, teman Sumin. Yong Meilin berkata dengan hormat dan ular itu mengerti isyarat itu dan bergerak ke arah pria tua itu. Itu merayap di lengannya dan bersandar dengan lembut di bahunya. Kakek, aku berjanji akan memberi Cao Cao makanan yang enak. Dia menyukai makanan lezat dari kota Ricu dan saya akan mengundang Anda untuk ikut dengan kami, katanya sambil tersenyum, tetapi pria tua itu menunjukkan senyum tertekan sambil menggelengkan kepalanya. Kami telah menerima undangan ke turnamen yang diadakan oleh keluarga Tang, katanya. Suaranya tanpa semua emosi, membuat Yong Meilin tidak mungkin menentukan apakah ini hal yang baik atau tidak. Ini adalah turnamen yang diadakan oleh generasi muda kota Ricu dan kami juga mendapat undangan. Tapi kakek, kami tidak memiliki pembudidaya muda yang cocok untuk kompetisi seperti itu, keluh Yong Meilin dan kakeknya mengangguk dengan lembut. Biasanya, kami tidak akan memiliki seorang pun di keluarga kami yang berpartisipasi dan kami tidak akan diberi undangan. Tetapi jelas bahwa mereka mengharapkan Sumin muncul atas nama kita. Merenungkan selama beberapa waktu, lelaki tua itu akhirnya tersenyum. Setelah kamu memberi ular itu makanan, pergilah ke halaman Sumin. Suruh dia datang mengunjungi saya perlu berbicara dengannya tentang tawaran ini. Mendengar ini, Yong Meilin mengangguk dan menerima perintah yang diberikan oleh kakeknya. Kupu-kupu kecil mulai muncul di perutnya saat dia berpikir untuk mengunjungi Sumin sekali lagi. Seluruh pikirannya adalah tentang pemuda itu karena dia telah sangat berubah selama beberapa hari terakhir setelah dia menerima emosinya. Tanpa menunjukkan perubahan sekecil apapun pada kepribadiannya, Yong Meilin pergi ke dapur untuk mengambil makanan untuk ular lapar itu. Sementara Yong Meilin dan Cao Cao sedang menikmati makanan, Sumin akhirnya merasa seperti sedang menguasai pedangnya yang berat. Pedang itu terus menciptakan riak energi di udara setiap kali diayunkan. Riak-riak itu berubah drastis dari sebelumnya ketika mereka pertama kali tidak mungkin dikendalikan dan mengikuti pedang. Namun sekarang, setelah melatih serangan pedang yang sama sepanjang hari, kendalinya telah meningkat pesat. Dengan memutar pedang sedikit, dia bisa mengendalikan riak energi, dan bahkan menggunakannya untuk menyerang musuh di depannya. Mengontrol riak energi sama sulitnya dengan mengendalikan pedang itu sendiri, tetapi seiring berlalunya hari, Sumin terus melatih serangan pedang yang sama seperti sebelumnya. Dia akan terus berlatih sampai hari dia menyempurnakannya. Baru kemudian dia akan beralih ke serangan lain yang kemudian dia latih sampai sempurna. Saat matahari mulai turun di langit, gerbang halaman terbuka dan Yong Meilin melangkah masuk, membawa Cao Cao bersamanya. Keduanya memandang Sumin yang masih berlatih dan berkeringat di sekujur tubuhnya. Dia tahu bahwa menggunakan pedang yang begitu berat seperti yang dia gunakan sekarang merupakan kerugian karena membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Sebaliknya, itu akan membantunya ketika dia tumbuh lebih kuat. Meskipun Sumin mengetahui hal ini, dia masih terus berlatih dengan pedang. Melampaui batasnya adalah apa yang memungkinkannya menjadi lebih kuat secara fisik daripada rata-rata prajurit bintang 1 dan ini adalah pelatihan yang terus dia tingkatkan. Tetapi harus dikatakan bahwa meskipun Sumin melampaui batasnya,
dia tahu kapan harus berhenti dan bersantai. Saat matahari benar-benar terbenam di balik tembok kota, Su Min akhirnya berhenti. Melihat sekeliling, senyum menghiasi wajahnya saat dia melihat Yong Meilin dan Cao Cao menunggunya di halaman berumput. Su Min, kakekku meminta untuk berbicara denganmu, kata Yong Meilin seketika, suaranya serius. Meskipun dia ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia ingin memastikan bahwa tugas kakeknya ditangani terlebih dahulu. Melihat wajahnya yang serius, Su Min mengangkat lengannya dan ular itu merayap di lengannya untuk melingkari lehernya. Dia menyamarkan dirinya sekali lagi saat Su Min menyeka tubuhnya yang berkeringat dan menemukan satu set pakaian bersih. Berubah di depan Yong Meilin bukanlah masalah bagi Su Min, namun, gadis malang itu benar-benar heran dan malu karenanya. Tangannya menutupi matanya saat wajahnya menjadi merah, sesuatu yang menyebabkan Su Min tertawa terbahak-bahak. Tunjukkan padaku jalannya, katanya setelah selesai berpakaian. Senyum licik dikirim ke arah gadis yang masih memiliki pipi merah. Dia tidak bisa menahan cemberut, membuatnya tampak sangat menggemaskan. Bahkan Su Min yang sebagian besar mampu mengabaikan kecantikannya harus mengakui bahwa cemberutnya sangat menarik. Membersihkan tenggorokannya dan memalingkan muka, Su Min mulai berjalan ke arah yang dia pikir kantor itu. Tidak diberi waktu lagi untuk cemberut, Yong Meilin dengan cepat mengikutinya. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk meraih tangan Su Min dan menuntunnya dengan tangan menuju kantor tempat kakeknya menunggu mereka. Mengetuk pintu, Su Min melangkah melalui lubang. Sikapnya tidak seperti seorang pemuda, tetapi dia berhasil terlihat jauh lebih tinggi darinya. Ketenangan pribadinya adalah sesuatu yang dengan mudah memukul orang-orang di sekitarnya. Aura kekuatan itulah yang dirasakan sang kakek saat menatap pemuda itu. Anak muda, saya harap Anda tinggal di sini di paviliun harta karun yang memikat. Kami sangat bersyukur bisa menjagamu, dan sepertinya cucuku tersayang menyukaimu, pria itu terkekeh. Kata-katanya adalah cara untuk memberitahunya bahwa dia juga menyetujui hubungan mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yong Meilin akan menjadi merah padam dan jari-jarinya gelisah. Senyum di wajahnya semakin lebar saat dia mengamati kedua anak muda itu. Dia mengira Su Min akan menjadi malu dalam beberapa hal, dan pada saat yang sama bahagia. Tetapi satu-satunya reaksi yang dia dapatkan adalah Su Min tersenyum sedikit dan cucunya merah dan bingung. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, keluarga Yong tidak memiliki pria muda yang cukup kuat untuk dianggap sebagai bagian dari generasi muda jenius di kota Richu. Ternyata keluarga Tang mengadakan turnamen perayaan untuk merayakan ulang tahun ke-25 tuan muda mereka dan mereka telah mengundang kami. Kami tidak mampu menghasilkan kejeniusan seperti itu untuk turnamen jadi saya bertanya-tanya apakah Anda tertarik untuk bergabung. Anda akan sangat dihargai tergantung pada seberapa baik Anda melakukannya. Su Min merenung selama beberapa waktu, wajahnya tidak menunjukkan pikirannya. Dia membuat yang lebih tua dan gadis muda menahan napas saat mereka menunggu jawabannya. Seberapa kuat lawannya? Su Min tiba-tiba bertanya, pertanyaannya membawa kegembiraan bagi yang lebih tua karena dia sekarang tahu pemuda itu sedang memikirkannya dengan serius. Lawan terkuat adalah prajurit bintang 3, kata tetua, tetapi Anda hanya melakukan satu pertempuran sehari dan kontes berlangsung selama seminggu penuh. Pada saat yang sama, akan ada festival di dalam kota Richu, festival untuk merayakan kelahiran kota. Bintang 3, iya, kata Su Min pada dirinya sendiri, matanya bersinar karena kegembiraan. Apakah senjata disetujui? Dia tiba-tiba bertanya. Mengalahkan prajurit bintang 3 tanpa senjata adalah tugas yang mustahil, kecuali dia mengandalkan Cao Cao. Namun, dia tidak melihat alasan untuk melakukannya untuk turnamen sederhana yang diadakan di dalam kota. Senjata disetujui, tetapi pembunuhan tidak disukai. Jika Anda tidak dapat mengontrol kekuatan Anda, maka ketahuilah bahwa Anda kemungkinan besar akan didiskualifikasi. Penatua itu berkata dengan suara netral. Dia belum pernah mendengar tentang perkelahian yang diikuti Su Min sejauh ini. Dia juga belum pernah mendengar tentang dia menggunakan senjata membuatnya sedikit skeptis tentang kemampuan yang dimiliki pemuda ini. Dia sudah spektakuler tetapi jika dia bisa menggunakan senjata, itu akan lebih mencengangkan. Kapan turnamen ini? Su Min terus mengajukan pertanyaan sampai dia merasa telah mendapatkan semua jawaban yang dia butuhkan.
Ternyata turnamen akan diadakan 2 bulan dari sekarang dan setiap keluarga besar di kota Ricu akan berpartisipasi dalam turnamen. Paviliun Harta Karun yang memikat belum pernah berpartisipasi dalam turnamen sebelumnya. Meskipun mereka tahu tentang aturan dan semacamnya dari menonton turnamen, ini adalah pertama kalinya mereka berani melangkah ke jajaran kota-kota besar di kota Ricu. Sumin akhirnya mengerti bahwa Paviliun Harta Karun yang memikat itu baru di kota Ricu. Ini hanyalah cabang kecil dari salah satu perusahaan pedagang terbesar di benua itu. Di kota Ricu, mereka baru saja masuk 10 tahun yang lalu. Meskipun mereka telah tiba 10 tahun yang lalu, mereka telah berhasil membuka jalan untuk diri mereka sendiri dan mereka telah menjadi yang terkaya dari semua keluarga di kota Ricu, sesuatu yang setiap keluarga lain ingin menjadi bagiannya. Meskipun Paviliun Harta Karun yang memikat telah berhasil menghasilkan banyak uang dan menemukan ceruk untuk diri mereka sendiri di dalam kota, mereka masih dipandang sebagai pendatang baru. Keluarga Yong tidak terlalu berhasil dalam hal kultivasi. Namun, mereka hebat dalam menghasilkan keuntungan, sesuatu yang membuat banyak orang iri pada mereka. Semua orang tahu bahwa posisi berikutnya sebagai pemimpin cabang adalah Yong Meilin, yang merupakan alasan lain mengapa keluarga mengizinkan putra mereka untuk merayunya. Sayangnya, dia dikenal sebagai Ratu Es yang senang berbaur dengan generasi muda. Tapi begitu sampai pada hubungan, dia akan mundur seperti kucing yang disambar petir dan tidak pernah membiarkan dirinya terikat oleh satu orang. Penatua menyadari bahwa mengundang Sumin ke turnamen ini dilakukan demi membunuhnya dan menjadikannya sebagai kecelakaan. Namun, Penatua merasa bahwa Sumin tidak akan mati dari turnamen yang begitu sederhana. Penatua menyadari bahwa di suatu tempat di leher Sumin adalah ular Cao-Cao, binatang buas yang akan membuatnya tetap aman. Tenggelam dalam pikirannya, senyum muncul di wajahnya, bergabunglah dengan kami dan kami akan memberimu hadiah besar. Kami bahkan dapat menemukan beberapa pil obat untuk Anda, jika Anda menginginkan pil yang lebih kuat daripada yang Anda dapatkan terakhir kali. Merenungkan berbagai alasan mengapa dia harus bergabung dan tidak bergabung, Sumin sampai pada kesimpulan bahwa prajurit bintang 3 tidak mampu membahayakan dirinya. Dia tersenyum ke arah pria tua itu, tentu saja saya akan menghadiri turnamen sebagai perwakilan Anda, tetapi saya harus fokus pada pelatihan saya dalam waktu yang saya miliki sebelum turnamen dimulai. Saya khawatir cara saya saat ini tidak cukup baik. Mendengar kata-kata itu, mata sesepuh itu berkilauan dengan kegembiraan. Dia berdiri dan menjabat tangan pemuda itu, menyegel persetujuan mereka. Kalau begitu, permisi, kata Sumin sambil membungkuk ke arah yang lebih tua dan kemudian meninggalkan ruangan. Dia kembali ke halaman di mana dia akan berlatih lebih keras dari yang pernah dia latih sebelumnya. Tinggal kembali di dalam ruangan, Penatua memandang Yong Meilin. Senyum lebar menghiasi wajahnya, kerja bagus Meilin kecil, teruslah bekerja keras. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.